Selamat pagi, Bu Yasinta. Pada video kali ini, kelompok saya ingin mempresentasikan materi agama yang berjudul Memperjuangkan HAM dalam Terang Kitab Suci. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya dan anggotanya. Saya dari kelompok 2, nama saya Erik, dan ada Ferdi, Heri, Priscilla, dan Tarisa. Yang pertama, saya ingin membahas tentang pengertian HAM atau hak asasi manusia. HAM dibedakan menjadi dua, yaitu HAM secara umum dan HAM secara khusus. Untuk pengertian HAM secara umum, HAM adalah hak dasar yang telah melekat pada diri seseorang sejak masih dalam kandungan. Hak tersebut bersifat universal dan diakui oleh semua orang. Sedangkan HAM secara khusus ialah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Selanjutnya, mengapa HAM penting bagi manusia? HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri artinya bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Artinya, kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. Contoh-contoh pelanggaran HAM. Kasus rumah ibadah di Aceh Singkil pada 22 April, Forum Cinta Damai Aceh Singkil kembali menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi pendidikan agama bagi anak Kristen dan penembakan pada peristiwa pembakaran gereja pada 13 Oktober 2015. Penyerangan Gereja ST Litwina Yogyakarta. Jemaah di Gereja ST Litwina diserang oleh seorang pemuda bernama Sulyono yang membawa pedang pada Ahad 11 Februari 2018. Serangan itu dilakukan saat umat Katolik mengikuti misa yang dipimpin oleh Romo Ehmud Prier SJ. Akibatnya, beberapa umat dan Romo mengalami luka-luka. Ada dua kasus tambahan. Temuan pemerasan terhadap gereja-gereja di Jawa Barat. Tanggal 6 Juni 2016 terdapat pemberitaannya media terkait temuan Komnas HAM soal perizinan gereja di Jawa Barat yang dipermasalahkan. Akibatnya, sejumlah ormas meminta klarifikasi kepada beberapa pengurus gereja di Bandung. Dirjen Bimas Kristen dan Kemenak Bandung telah menegaskan temuan tersebut tidak benar. Yang kedua, kasus 6 gereja di kota Bandung, di antaranya Gereja Rehoboth, GPKP Bandung Timur, Gereja PNKP Nias, Gereja Kerajaan Mulia, dan GBKP Bandung Barat. Pada 3 Juni 2016, Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Wali Kota Bandung untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bandung melaporkan bahwa telah menyelesaikan izin Gereja Rehoboth dan GPKP Bandung Timur. Cara mengatasi pelanggaran HAM. 1. Membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi HAM. 2. Membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. 3. Memahami bahwa selain memiliki hak, setiap orang juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. 4. Memberikan edukasi tentang HAM. 5. Meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. 6. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HAM. Kemudian, tokoh yang memperjuangkan HAM, salah satunya ada Martin Luther King Jr. Ia adalah pendeta baptis dan aktivis Amerika Serikat yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil tahun 54-68. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen, dan terinspirasi oleh aktivisme damai Mahatma Gandhi. Di sesi tanya jawab ini, saya akan menanyakan kapan Martin Luther lahir dan di mana, kenapa ia terinspirasi dengan Mahatma Gandhi, dan penghargaan apa saja yang sudah Martin Luther dapat. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Heri. Nah, yang satu, kapan Martin Luther King lahir dan di mana? Nah, di sini saya akan menjawab tanggal 15 Januari 1929 dan lahirnya di Atlanta, Georgia, Amerika. Yang kedua, kenapa Martin Luther terinspirasi sama Mahatma Gandhi? Jawaban saya, Martin Luther adalah pendeta baptis dan aktivis Amerika Serikat yang menjadi guru bicara dan pemimpin gerakan hak sipil tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut
hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen, dan terinspirasi oleh Damai Mahatma Gandhi. Yang ketiga, 1. Penghargaan Nobel untuk perdamaian. Kedua, penghargaan Grammy Hall of Fame. 3. Penghargaan medali kebebasan Presiden Amerika Serikat. Keempat, penghargaan medali emas Kongres. Dan yang kelima, penghargaan Grammy untuk album spoken word terbaik. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Sekian materi yang disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. It's my first love, what I'm dreaming of when I go to bed.